Ya, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya panggil teman-teman supaya lebih mudah dan lebih easy supaya kita bisa lebih akrab begitu ya. Mohon maaf kalau tidak memanggil Bapak Ibu. Dan malam hari ini kita akan membicarakan satu tema yang menarik sekali. Kita membicarakan tentang satu tema tentang yang hangat belakangan ini, yaitu soal John Kay ya. Fenomena John Kay ini menarik untuk kita bahas, dan saya malam hari ini kedatangan dua orang tamu ya yang Tuhan hadirkan, dua orang tamu yang sangat luar biasa, yang saya senang sekali mereka bisa berkumpul bersama-sama dengan saya di sini. Mereka berdua adalah dua orang berdarah Maluku ya. Saya munculkan ya ini ya. Yang pertama adalah Bung Alex Nanlohi ya, seorang kalau dengar namanya Nanlohi ini udah tahu ini Maluku ya. Dan yang kedua adalah Bung Yeri Patinasarani ya. Ini juga nama legendaris juga ini ya. Nama belakangnya itu legendaris buat Indonesia bahkan ya. Saya berharap ada anak-anak Maluku yang juga mengikuti ini. Kalau anak-anak Maluku ada yang mengikuti, boleh calling, boleh komen di live chat ya. Dan tunjukkan bahwa ini Maluku ya. Jadi ini Liga Maluku. Meskipun saya juga matanya sipit ya. Tapi logat gak bohong ya. Iya. Andre lebih Maluku nih kayaknya. Iya betul. Saya sedikit bisa sombong di malam hari ini karena saya punya logat bisa lebih Maluku daripada kedua kakak di. Betul itu sudah. Oke, sudah ada orang Ambon yang komen ya. Oke, kita mau kenalan dulu ya. Mungkin tidak semua dari teman-teman yang menyaksikan ini cukup mengenal Bung Alex Nanlohi dan juga Bung Yeri Patinasarani. Tapi saya kira kita bisa memulai dari Bung Alex dulu. Saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya. Saya Alex Nanlohi. Saya saat ini melayani sebagai staff atau pembina rohani di Persekutuan Kristen Antar Universitas atau yang dikenal dengan Perkantas, singkatannya Perkantas, dan di pelayanan kami ada pelayanan untuk siswa, mahasiswa, dan juga alumni. Dan Perkantas bergabung dengan organisasi internasional yang disebut dengan IFES, International Fellowship of Evangelical Students. Dan bersyukur juga Tuhan pakai Perkantas juga memberkati bangsa ini dengan memberikan kesempatan juga membina banyak anak-anak muda untuk Tuhan bagi Indonesia. Saya pikir itu saja perkenalan dari saya. Wah, perkenalan singkat ya. Jadi begini rekan-rekan semua, kenapa saya memanggil Bung Alex Nanlohi ini? Karena beliau ini di kalangan mahasiswa itu pasti sudah terkenal karena ini mbahnya ya. Ini mbahnya pelayanan mahasiswa ini. Dan mungkin saudara-saudara mungkin ada yang belum mengenal Perkantas ya. Jadi sebenarnya lembaga ini adalah lembaga yang memuridkan begitu banyak mahasiswa Kristen dan berdampak sebenarnya ya. Saya rasa sebenarnya dampaknya itu terasa, cuman nggak bawa nama Perkantas aja begitu ya. Jadi saya pikir kita melihat fenomena ini, saya pikir ada kaitan yang kuat nanti dengan pemuritan yang saya ingin sedikit sorot begitu ya. Oke, kita bergeser ke pembicara kedua, Bung Yeri Patinasarani. Ya. Oke, shalom, selamat malam. Perkenalkan, saya Yeri Patinasarani. Saya memimpin sebuah yayasan, yaitu Yayasan Roni Patinasarani, pakai nama ayah sendiri, yang bergerak di bidang penanganan masalah yang berhubungan dengan narkotika, psikotropika, narkoba. Lalu kami mendampingi, kami sebut sahabat ODA, orang dengan HIV/AIDS. Lalu kasus-kasus seperti human trafficking, sex trafficking. Lalu yang kami kerjakan juga adalah membangun crisis center dan family crisis center. Secara khusus mendorong dan menangani dan melayani para ayah dan calon ayah untuk bisa berfungsi. Saya bergereja di Living Room Community Church di Gading Serpong, jadi saya juga melayani Tuhan. Jadi selain pelayan Tuhan, saya juga seorang aktivis sosial. Oke, itu aja dulu dari saya. Wow. Saya ingat sekali waktu kecil
papa saya itu suka nonton bola. Saya masih kecil Ya, itu ya. saya cupu soal bola. Tapi dia selalu bilang, oh ini Om Roni Patinasarani nih, Roni Patinasarani, Ambon. Dia bangga sekali, kalau gitu ya. Karena Ya, nama ya, Ambon ya. itu sudah bangga sekali itu orang Ambon ya, kalau Betul. misalnya lihat ya pemain yang legendaris dan teman-teman, saya angkat profil seorang Yeri Patinasarani ini sebenarnya juga rekomendasi dari seorang rekan, Christopher Tapiheru. Bung Christoph, kalau lagi dengar siaran ini, halo ya, terima kasih sudah merekomendasikan. Dan wow, ini dekat sekali dengan hal yang sedang kita bicarakan, yaitu soal masalah dunia orang-orang yang tersisih ya. Dan Bung Yeri ini adalah, saya kira orang yang Tuhan tempatkan untuk dunia ini ya, untuk melayani mereka yang tersisih. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana beliau dulu pemakai juga ya, Bung Yeri ya? Iya, pemakai narkoba. Pemakai narkoba, betul. Dan kisahnya itu luar biasa ya. Nanti kita akan eksplorasi sepanjang nanti kita akan bicarakan soal masalah John Kay ini. Dan sebagai informasi tambahan, Bung Yeri Patinasarani ini juga berafiliasi dengan sebuah gerakan benihbaik.com untuk membantu para pekerja yang terdampak corona juga ya. Betul. Bung Yeri, terakhir saya lihat katanya ada bantuan buat juga debt collector begitu. Iya, jadi saya galang dana bantuan buat waria, kelompok-kelompok yang menurut saya bakalan nggak dapat bantuan. Jadi pertama waria masih sampai hari ini, terus teman-teman debt collector. Lalu teman-teman yang berprofesi sebagai bekerja di dunia malam. Jadi kayak terapis pijat plus, PSK, bartender, DJ yang ya mereka juga lapar lah. Jadi bukan orang yang kenal Tuhan doang yang lapar, mereka juga lapar. Jadi itu yang saya lakukan selama pandemi kemarin, menggalang donasi ke sektor-sektor yang sebenarnya jarang tersentuh sih, gitu. Wow. Luar biasa. Wow, luar biasa. Oke. Buat teman-teman yang belum tahu, ini jadi ini adalah Instagram mereka. Teman-teman bisa kepo, tetapi jangan kepo sekarang. Nanti kepo setelah ini aja, bisa di follow. Karena mereka ini sebenarnya jauh banget lebih ngetop dari saya di Instagram. Nah, bisa aja. Iya, saya nggak ini di Instagram, tapi puji Tuhan, saya kira sosial media luar biasa. Iya. Oke. Ternyata saya sudah sering nonton loh. Ternyata saya baru sadar bahwa ini sudah sering saya nonton. Masa iya? Iya bener. Saya jadi tersipu-sipu, malu nanti ini. Topiknya kan hot terus, hot. Betul, itu luar biasa Andre kalau angkat topik nih. Sampai mama saya juga ikut forward gitu. Saya bilang, mama dapat dari mana? Ini teman saya. Iya. Masa di kalangan ibu-ibu, betul. Pokoknya rame di grup-grup keluarga, saya yakin ini. Iya, grup keluarga selalu ada Andre tunggal. Oh, saya tidak menyangka. Puji Tuhan. Terima kasih. Iya. Oke, kita masuk ke dalam topik ya. Jadi seperti topik yang sedang kita bahas hari ini ya, tentang John Kay ya. Jadi kita sama-sama prihatin, saya kira. Kita sama-sama prihatin dengan kasus yang menimpa John Kay ini. Sebenarnya kasus premanisme atau kasus kejahatan ini terjadi bahkan mungkin saya katakan sepanjang masa begitu ya. Cuman menjadi spesial untuk kita angkat malam hari ini karena kasus ini menarik karena John Kay ini sempat menyatakan diri telah bertobat sebelumnya ya. Dan kita tahu sama-sama dia diinterview oleh Kick Andy sewaktu dia di lapas di tahun lalu, setahu saya menyelidiki. Lalu di situ dia menyatakan pertobatannya, dan yang paling terakhir itu dia diinterview juga oleh Pastor Gilbert Lumoindong ya. Di situ juga dia menyatakan pertobatannya. Baik. Saya mau tunjukkan dulu satu wawancaranya dia. Oh, sorry. Saya kira suaranya belum keluar, sebentar, maaf. Saya keluarkan suaranya dulu. Oke.
sorry ya, saya agak miss tadi. Saya pikir Tuhan, mulai saat ini saya serahkan seluruh hidup saya ke dalam tangan. Dan hendaknya yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya berpikir bahwa pertobatan itu harus kita melakukan sesuatu. Kita harus berbuat sesuatu. Iya. Kalau cuma hanya saya ngomong bahwa saya bertobat, Iya. tetapi saya tidak berbuat sesuatu, berarti omong kosong. Ya. Saya minta stop. Ya, kita kembali ke jalan yang benar aja. Karena untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan segala-galanya. Tuhan kita kan Tuhan yang begitu dasar, Tuhan yang begitu mengasihi kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita boleh meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, Dia selalu ada di hati kita. Jadi mungkin teman-teman yang saudara saya masih di dunia gelap, ya marilah kita sama-sama tinggalkan kehidupan itu, kita kembali ke Tuhan nanti ke jalan yang benar. Oke. Ya, ini menarik ya. Ini menarik karena dia menyatakan pertobatannya. Jadi malam hari ini saya mengangkat dua perspektif saja ya, karena saya melihat di kalangan orang Kristen sendiri muncul sebuah penyesalan yang sangat dalam dan bahkan tidak jarang menuding bahwa John Kay ini pertobatannya adalah pertobatan yang bohong ya, pertobatan yang palsu ya. Dan yang kedua, itu perspektif pertama yang kita bahas malam hari ini, dan perspektif kedua adalah bagaimana fenomena ternyata John Kay ini menurut berita ternyata saya dengar dia ini sudah dipakai bahkan dipanggil pastor ya. Itulah sebabnya kenapa judul kita John Kay pertobatan pastor, saya kasih tanda tanya ya. Karena dia sudah dipanggil pastor dan dia katanya sudah juga berkhotbah di mana-mana. Dan ini tentu dalam sisi tertentu mencoreng kredibilitas dari orang Kristen sendiri ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang fenomena pertobatan dari John Kay sendiri. Saya akan kasih kesempatan mungkin Bung Alex dulu mungkin ya melihat pertobatan seperti apa ini John Kay ini yang ya bagaimana? Silakan. Oke, terima kasih Bung Andre. Kalau saya lihat ini memang bicara pertobatan ya. Ini bukan cuma Bung John Kay atau Pak John Kay yang alami, orang bisa lihat hari ini dia seperti ini, besok dia seperti itu. Saya melihat kita perlu untuk melihat pertobatan dengan tepat sebagai sebuah saya lebih setuju itu dilihat sebagai sebuah perjalanan ketimbang sebuah tujuan akhir yang kemudian seolah-olah nanti ya sudah dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, sudah pasti selalu benar. Jadi saya melihat ini proses. Jadi situasi seperti ini yang saya pikir kita harus bisa dengan tepat melihat, jangan buru-buru menghakimi, tapi mari kita coba pahami dengan lebih utuh lah ya sebagai sebuah perjalanan dan proses. Saya lihat begitu mungkin, Bung. Bung Alex kasih kata proses ya, Jadi pertobatan itu orang sering pikir akhir gitu ya. Ya orang pikir itu sudah jadi gitu, tapi ternyata proses begitu. Mungkin Bung Yeri punya perspektif tentang hal ini. Ya, jadi gini, saya kebetulan sekitar 1,5 bulan lalu, saya berkunjung ke rumah beliau. Menarik. Berbicara, berdoa, memulai dengan doa, pulang juga dengan doa. Dan saya ketemu juga dengan circle beliau. Maksudnya teman-teman yang lain juga. Dan banyak kualitas waktu yang kita bahas, termasuk beberapa jadwal pelayanan ke depan gitu. Nah, menurut saya ya itu sebuah bagian dari proses yang sebenarnya mungkin buat banyak orang nggak melihat ini sebagai satu puzzle perjalanan yang utuh dan panjang gitu. Dan selain dia public figure, tapi memang kita tanpa disadari ya, saya mau mengambil sedikit dari perspektif banyak orang.
tanpa disadari ternyata kita itu kan bisa respect atau katakanlah mengasihi sejauh keberhasilan dan kegagalan orang. Ya. Gitu. Jadi begitu orang gagal, menghilangkan kemampuan kita untuk mengasihi. Dan kalau dari saya lihat sendiri perjalanannya beliau John Kay ini, karena saya pernah ada sedikit, memang nggak seperti beliau lah di dunia segelapnya itu, tapi saya yakin ada sebuah perjalanan spiritual pertobatan yang sungguh-sungguh gitu. Bung Yeri ya, merasakan bahwa ada sebuah perjalanan pertobatan dalam hidup John Kay. Iya, iya, iya. Ini dalam Instagram Bung Yeri itu ada fotonya John Kay malah di situ ya, ketika Bung Yeri kayaknya pelayanan ya. Iya, itu yang saya bilang waktu saya dapat berkunjung ke situ. Gitu. Saya melihat, cuma saya bisa mengerti bahwa circle. Jadi pertobatan tuh kan bukan bicara soal spiritual. Baik. Kalau kayak saya kasih contoh ya, sedikit supaya mungkin teman-teman yang ada gambar. Waktu saya berhenti pakai narkoba dan bertobat terima Yesus, saya tuh nggak bisa pulang 2 tahun ke rumah. Kenapa? Karena saya dicari sama bandar narkoba saya. Oh wow. Saya diperintahkan untuk dibunuh, dan itu bukan orang yang ditengking dalam nama Yesus pergi. Jadi memang orang bawa senjata tiap hari berganti sif-sifan di depan rumah ya. Menunggu saya lengah sedikit, dan saya punya banyak kawan yang saya banyak kehilangan kawan. Ada yang bertobat tapi nggak hati-hati dibunuh untuk keluar dari circle itu. Jadi ini bukan sesuatu yang sesederhana bertobat lalu semua tantangan bisa ditengking dalam nama Yesus. Di ini ada satu perjalanan panjang. Saya aja yang nggak sedalam itu cukup panjang, apalagi beliau. Beliau yang John Kay yang dibilang Godfather-nya Jakarta itu ya. Iya, saya nggak bisa bayangin berapa banyak orang yang sampai hari ini kepengen lihat dia mati. Saya nggak bisa ngebayangin betapa banyaknya. Dan betapa sulitnya bertobat dalam kondisi seperti itu. Satu sisi saya kesaksian, saya mantan pecandu narkoba. Kalau pas yang nonton bandar saya, dan waktu itu pernah ada jaringan yang mendengar kesaksian saya, Buah Si Malakama kan. Betul. Satu sisi membangun jemaat, satu sisi membahayakan saya. Bukan cuma saya, keluarga saya, lingkungan saya. Makanya waktu saya bertobat, awal-awal saya memutuskan untuk 2 tahun saya nggak pulang ke rumah. Benar-benar. 2 tahun nggak pulang sama sekali? Iya. Kalaupun mengasingkan pulang, diri? Iya, cuma jam 12 malam, lalu subuh-subuh saya balik. Karena ada satu kawan yang membocorkan ke saya bahwa kepala saya ini disayembara oleh sindikat. Karena saya dipikir mata-mata polisi waktu itu. Dan banyak orang ketangkap berbarengan dengan pertobatan saya. Saya tahu banyak informasi dan sebagainya. Jadi sekilas info bahwa seseorang yang keluar dari satu dunia kegelapan ini bukan cuma masalah rohani. Ada masalah jasmani yang harus dipertimbangkan. Lalu kira-kira waktu itu siapa yang mau cover saya? Pelayanan mana yang mau cover saya dengan risiko setinggi itu? Belum tentu. Jadi ya kita cuma nonton dari luar aja masalah John Kay. Andai kata kita menjadi part di dalam pertobatan dia, saya yakin kita akan mikir 100 kali dengan resiko-resiko yang dia hadapin. Nah, itu kurang lebih seperti itu kalau dari saya. Bung Yeri kesaksian sedikit aja udah langsung kita merinding ini dengarnya ya. Bagaimana? Iya, soalnya saya langsung berpikir begini ketika kasus ini terjadi. Saya tahu ada banyak hujatan ya, termasuk orang-orang di sekeliling saya juga langsung bilang, wah palsu, bohong begitu. Tapi saya pikir kebanyakan orang berpikir pertobatan itu model kayak KKR begitu ya. KKR menangis langsung berubah. Mungkin itu dia. Itu Power Ranger menurut saya. Bung Alex mungkin punya pengalaman banyak nih soal mahasiswa juga. Membimbing mahasiswa, mungkin siswa juga yang jatuh bangun dengan dosa ya. Karena tadi Bung Alex bilang pertobatan itu proses begitu. Mungkin bisa bagi juga pengalaman bagaimana? Jujur, Beta ini kan suka pimpin KKR juga ya. Jadi kadang-kadang itu rasa bersalah ketika melihat bahwa betul orang-orang mengalami kelepasan dalam Yesus itu perubahan yang dahsyat Tuhan berikan, tapi itu bukan cuma di malam orang bertobat atau angkat tangan waktu KKR, tapi waktu dia pulang, bagaimana dia berjalan bersama dengan Tuhan dan komunitas yang bisa terima dia, yang bisa support dia, yang bisa bawa dia kembali kepada apa yang hidup yang seharusnya. Makanya saya kadang-kadang berpikir
apakah betul orang-orang yang memang sudah ikut dalam KKR atau mengatakan mengalami pertobatan itu terfollow up dengan baik lah, kira-kira seperti itu. Karena saya yakin sekali KKR-nya berkuasa, Tuhan pakai, tetapi juga kemudian perubahan itu tidak berhenti di malam itu. Tuhan bisa memberikan perubahan itu melalui sebuah proses perjalanan bersama yang saya pikir itu yang kadang-kadang kita lupa. Dan akhirnya ketika orang itu maaf kata, dia kembali atau dia jatuh sedikit saja, lalu kita menyalahkan KKR-nya yang nggak benar. Kita langsung menyalahkan, nah sudah ini pengorbannya kurang nggak benar gitu ya. Nanti ini orang kan sudah mulai bertanya nih, siapa yang layani Antua nih? Siapa yang layani Antua di penjara? Apa dia Antua betul-betul bertobat apa tidak? Saya pikir kita terlalu cepat menghakimi dan tidak melihat perjalanan itu. Dan jujur aja, kita mungkin nggak lebih baik dari Antua kalau semua dosa-dosa kita dibuka juga. Kadang-kadang itu kan realita yang saya lihat, kita terlalu cepat menghakimi, kita kurang punya belas kasihan untuk melihat. Tentu kita bukan menyetujui kesalahan beliau ya. Tapi bagaimana dalam anugerah Tuhan kita harus punya mata yang berbelas kasih. Iya, saya tertarik dengan Yesus ya. Maksudnya ketika melihat situasi ini, saya cuma berpikir apa yang Yesus lihat dari seorang John Kay ya. Begitu. Di mata kita mengharapkan kesempurnaan pertobatan ya. Kita mengharapkan pertobatan itu langsung celing gitu ya. Dengan apalagi dengan jamahan pastor ya, begitu ya, jamahan pendeta yang diurapi Tuhan gitu ya, dengan fenomena kita seringkali mengukurnya dan kita pikir wah bertobat, dan kita menempatkan pertobatan itu sebagai garis akhir bukan garis awal. Betul. Saya kalau pakai istilah membayangkan tuh pertobatan itu adalah starting point, it's not finish point gitu loh. Tapi masalahnya orang Kristen maunya pertobatan itu finish point. Ya, itu poinnya. Bung Yeri, bagaimana maksudnya proses tadi kan sudah sempat sedikit cerita. Bagaimana ketika keluar dari ini proses jatuh dan bangun itu bagaimana Bung Yeri? Iya, jadi kan makanya gini, kita tuh yang menurut saya kita sama-sama harus belajar adalah mencintai yang Yesus cintai. Betul. Gitu. Jadi kalau kita mencintai Yesus, ujungnya harus belajar mencintai. Pertanyaan pentingnya, Yesus masih cinta nggak sama John Kay? Kalau Yesus masih cinta, apapun paradigma yang kita coba pertahankan, munculkan, simpulkan, harus kita buang. Dan kita harus mengadopsi apa yang ada dalam pemikiran Tuhan. Makanya saya percaya bahwa tidak pernah ada perayaan atas kegagalan anak. Nggak pernah Bapak itu merayakan kegagalan anak. Nggak ada. Jadi aneh kalau kita berjalan bersama Tuhan, lalu kita seperti mendapatkan sebuah pencerahan. Nah, benar kan? Nggak bertobat sungguh-sungguh kan? Nah, lihat aja ini. Menurut saya itu sebuah, kecelakaan paradigma. Karena ada konsekuensi yang muncul di generasi. Kenapa banyak orang hari ini asumsi saya lah, memutuskan menjadi agnostik atau ateis, karena banyak orang melihat Tuhan yang dimunculkan itu seperti Tuhan haus darah akan penentang-penentangnya gitu, kayak Tuhan haus darah akan kegagalannya. Tuhan yang siap-siap mendakwa ya, menghukum ya. Kalau salah sedikit habis sudah kena rotang ya. Begitu. Makanya yang dinanti-nantikan, apa nih hukuman buat John Kay nih? Memang orang kalau yang udah begini harus gitu. Jadi makanya saya berkata kecelakaan paradigma, karena saya nggak yakin Yesus yang saya sembah seperti itu, gitu loh. Based on pelayanan juga, tapi saya yakin enggak, gitu loh. Makanya menurut saya bukan keterbukaan awal dari pemulihan, penerimaan dan pengampunan awal dari pemulihan. Keterbukaan tanpa penerimaan itu interogasi. Oh ya, habis itu mereject, kasih tinggal, betul. Iya. Abis itu digosipin kan, disebarin. Iya. Udah langsung jadi noda hitam sudah seumur hidup. Betul. Oh, that's so, ya. Bung Alex, saya mau sedikit explore ini. Iya. Pertobatan, saya kira pertobatan tanpa pemuridan itu seringkali yang orang Kristen hari ini pikirkan tuh pertobatan saja. Jadi turning point ya. Tapi pemuridan itu seringkali dibuang begitu, tidak melihat prosesnya.
pengalaman Bung Alex sendiri ketika dalam proses mendewasakan karakter itu kan ya. Bagaimana Bung Alex itu seberapa susahnya dan fenomena yang Bung Alex lihat bagaimana begitu? Iya, saya jujur aja memang kalau lihat situasi seperti ini jadi melihat apa ya, mungkin kita perlu mendalami lagi apa yang Yesus sendiri sampaikan. Tuhan Yesus tidak hanya panggil orang untuk ikut dia, lalu jadi selebriti, melalui pertobatan dia kemudian jadi kesaksian di mana-mana, tetapi pemuridan menjadi bagian penting dalam panggilan yang Tuhan berikan ya. Mari ikut aku. Lalu kemudian di dalam proses mengikut Tuhan itu, di situ kalau kita lihat Tuhan Yesus kasih teladan 3 tahun dengan murid-muridnya, itu proses pemuridan yang bagi saya panjang, intensional, invest waktu begitu dalam untuk melihat, dan murid-murid itu sampai, kalau kita mau jujur ya, melihat murid Yesus sampai di akhir itu, ya ampun, ini orang-orang yang kayaknya belum, sudah dikasih banyak, tapi ternyata masih belum bisa memahami sepenuhnya, tapi apa ya, kalau kita bilang entah sabar ya, Tuhan sabar sama murid-murid dan terus mengasihi mereka dan memberikan mereka kesempatan kembali, bahkan di akhir sebelum setelah bangkit memberi kesempatan buat Petrus waktu itu. Jadi saya menariknya Yesus itu pelayanan Yesus 3 tahun setengah itu ditutup tentu bukan akhir, tapi ditutup dengan penyangkalan Petrus malah ya. Betul. Ditutup dengan kegagalan dalam tanda kutip ya, maksudnya. Iya. Ini pemimpin apa ya, kalau mau bilang pemimpin kelompok kecil apa ini yang hasilnya adalah orang yang menyangkal begitu ya. Semua lari juga semua murid-murid. Iya. Lari semua gitu ya, yang dan tapi saya melihat di situ, saya melihat betapa pentingnya kehadiran dan Tuhan Yesus memberikan satu teladan bagaimana kita butuh komunitas yang memuridkan. Saya bicara komunitas karena saya pikir juga itu yang terjadi ya dengan murid-murid Tuhan Yesus. Jadi ya saya bersyukur gitu ya melihat kalau dalam pelayanan kami juga begitu ya. Bahkan orang-orang yang sudah masuk dalam kelompok-kelompok pemuridan yang kita tolong ternyata juga bergumul dengan dosa-dosa yang lama, ada yang masih jatuh bangun. Tapi saya melihat disitulah Tuhan pakai kita bersama untuk saling membangun. Jadi ada hal-hal yang indah itu ya, kalau di Alkitab misalnya bilang, oh nanti kita saling mengaku dosa. Saya pikir kekristenan real, bahwa kita masih bicara ada kegagalan, ada pergumulan, tetapi di dalamnya ada proses di mana Tuhan lagi bawa kita makin hari makin serupa Dia. Oke, sekali lagi saya mau underline bahwa seringkali yang kita sedihnya adalah gereja atau maaf mungkin orang Kristen cenderung lebih menghakimi daripada menerima ya. Dan cenderung malah melihat bahwa pertobatan itu keluar atau dibuang prosesnya, dan yang saya tadi bilang pemuridan itu. Iya, betul. Saya rasa mungkin teman-teman ini bertanya-tanya sebenarnya. Sekali lagi mungkin ada beberapa teman yang baru bergabung. Saya mau coba address ke Bung Yeri ini. Bung Yeri karena berinteraksi dengan Bung John Kay juga ya. Saya jujur pribadi, saya juga melihat bahwa ada sebuah Tuhan sentuh hatinya John Kay sebenarnya. Saya melihat, saya sudah lihat itu, nonton video sebelum bikin pembicaraan kita ini. Saya nonton semua video soal John Kay. Saya nonton semua kesaksiannya dia. Saya merasa bahwa Tuhan bekerja kok. Mungkin Bung Yeri bisa sedikit cerita, maksudnya apakah memang orang menyaksikan kan sekali lagi. Tapi apakah betul memang Tuhan menjamah hati John Kay begitu, dan ya mungkin bisa sedikit dibagikan. Iya. Kalau saya lihat, kenapa saya berani berkata saya yakin gitu. Ada sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ada sebuah semangat pertobatan, ada sebuah saya bilang start perjalanan spiritual. Nah, ketika orang siapapun termasuk John Kay berjalan dalam perjalanan spiritual, maka orang tersebut akan menghadapi yang namanya persepsi publik. Sama seperti Yesus ketika dia punya pengalaman spiritual, dapat suara inilah anakku, begitu dia masuk ke publik akan bilang ini tetap anak tukang kayu. Gitu. Itu persepsi publik yang mateng. Iya. Kan perspektif publik itu kan nggak bisa dianggap enteng. Sama kayak kalau ada maling tiba-tiba nggak ada yang perintah, ada yang ambil bensin, itu kan persepsi. Padahal dia nggak tahu ini siapa gitu.
Nah, jadi saya melihat, nah makanya di dalam pelayanan saya selalu menginformasikan kepada teman-teman yang lagi melakukan perjalanan spiritual ini. Salah satu tantangan terbesar bukan dunia di belakang yang siap menarik mereka kembali, tapi persepsi publik. Nah, persepsi publik ini kan punya sistematis. Makanya tanpa disadari, menurut saya kita punya standar keberhasilan pemuritan dan pertobatan pun bergeser. Artinya dari standar proses ke hasil, kita sangat gila hasil. Sangat gila hasil. Itu betul sekali itu. Betul. Kita gila hasil, gila apa yang dilihat. Iya. Sedangkan doktrinal itu sangat gila proses. Gitu loh. Jadi kalau saya mau nanti dia divonis bersalah atau tidak, nggak peduli saya. Tugas saya tetap mengasihi dia, mendukung dia dalam doa. Dan kalau saya mampu, saya berdiri untuk mendampingi dia untuk terus semangat menggenapi rencana Tuhan. Dan kami teman-teman tidak ada lagi pembahasan mengarah penyelidikan. Benar nggak ya? Tuh kan, jangan-jangan tuh kan itu artinya kita sedang itu gila hasil. Sedang kasih makan keinginan kita untuk gila hasil itu. Kita sedang kasih makan semangat ahli Taurat kita ya. Orang Farisi dan ahli Taurat. Benar. Gitu. Kalaupun nanti dia sudah baik pun, kita akan lihat lagi. Kita mau tunggu dulu kapan lagi dia gagal. Kapan jatuh lagi ya? Kapan jatuh lagi gitu. Saya bersaksi. Saya 20 tahun berhenti dalam anugerah. Sampai hari ini orang masih nunggu kapan saya jatuh. Dengan kata-kata apa? Yang 30 tahun berhenti masih bisa jatuh. Jangan sombong kamu. Iya. Yang 40 tahun masih bisa jatuh. Jadi ya ini angle, katakanlah angle liar saya lah. Ketika Yudas menyesal dan dia dia bertemu kembali dengan orang yang nyuruh dia jual Yesus. Saya lihat dia mengaku, aku telah bersalah sama orang ini. Lalu dia kembalikan duitnya. Lalu dia keluarkan statement, aku telah berdosa. Lalu statement yang dia terima setelah proses pertobatan itu adalah itu bukan urusan kami, urus dirimu sendiri. Jadi saya yakin untuk beberapa orang memang nggak pengen lihat Yudas berubah. Mereka pengen lihat Yudas itu mati. Karena maka itu saya bilang perspektif kita tanpa disadari memperkenalkan Tuhan yang haus darah akan penentang-penentang, akan orang-orang yang gagal ini. Dan itu membuat orang sulit untuk bangkit lagi. Merasakan cinta dan sayang lagi gitu. That's true. Oke. Kita stop sampai kita potong dulu sebentar. Jadi gini, sebentar kita akan buka satu kesempatan untuk teman-teman untuk berinteraksi, untuk masuk dalam ruang StreamYard. Jadi ini saya munculkan link untuk teman-teman bisa berinteraksi sama-sama dengan mungkin ada yang anak didiknya Bung Alex, bisa saling menyapa tapi jangan curhat ya. Kita bisa saling sapa, mungkin ada yang kenal dengan pelayanannya Bung Yeri. Silakan teman-teman bisa masuk di ruang StreamYard ini. Saya sudah buka di desktop, teman-teman silakan masuk melalui web browser dari perangkat masing-masing. Saya kepengen kita sedikit mengeksplorasi. Saya ini ketika melihat situasi ini, saya pikir Tuhan, Yesus itu melihat kita itu as a mere human ya. Maksudnya gini, manusia seutuhnya. Manusia yang kita tahu secara natur, kita tuh natur berdosa ya. Natur yang punya, kan kalau dalam teologi, ya itulah ya, teologinya itu ada yang namanya habit ya. Habit yang yang sulit berubah, yang udah lama. Saya pengen teman-teman semua menyaksikan satu kompilasi yang saya sedang buat ini. Saya pengen tunjukkan kepada teman-teman bagaimana John Kay ini kita memahami kemanusiaan dia sebagai manusia berdosa begitu ya. Kita saksikan ini. Sekolahnya karena udah sesuai dengan keinginan, udah mulai sekolah berantem, akhirnya putus di SMEA mau naik kelas 2. Itu waktu saya sama adik sepupu saya Becky Resmol. Karena dia ngomong ada kapal mau tujuan ke Surabaya, udah kita ke Elat dan langsung lompat naik ke kapal. Jadi ini melarikan diri ya. Astaga. Satu ketika pas saya mabuk makan bakso,
nggak bayar, udah tukang bakso sama orang modul datang serang rumah. Astaga. Saat itu ada yang bikin ribut di tempat dan saya pisahin, terus saya dipukul dari belakang. Ada sempat berantem, polisi datang menyelesaikan. Saya pulang rumah masih penasaran, balik ambil golok. Datang ke tempat situ lagi. Tempat situ lagi. Terus niat saya tadinya saya nggak mau bunuh dia, saya cuma kasih putuskan. astaga. Selepas menjalani masa hukuman, John Kay bebas pergi. Oke. Ya, kita kembali lagi ya. Saya melihat ada satu titik-titik karakter John Kay masa kecil yang mungkin di bawah garis ekonomi yang katakanlah miskin begitu. Lalu kemudian karakter orang timur ya yang ini alasan kenapa saya juga hadirkan orang-orang Maluku ini, darah Maluku ya. Ini memang sumbu ada karakter gitu ya. Iya, karakter sumbu pendek, berantem, pukul, emosional. Jadi tadi kita lihat bagaimana dia cerita, dia berantem di sekolah itu sudah hari-hari. Lalu kemudian ada kapal datang ke Elat itu, katanya kapal pergi ke Surabaya. Dia langsung lompat ke kapal itu, emosional ya. Jadi impulsif mungkin saya bilang ya. Orangnya impulsif sekali. Lalu kemudian dia cerita juga bagaimana dia mabuk di Surabaya, dikeroyok sama orang-orang Madura. Dia lari ke Jakarta, lalu di sana dia jadi petugas keamanan ya, security di situ. Lalu kemudian ada orang pukul dia, lalu dia penasaran, dia pulang, dia ambil golok, dia tebas itu orang. Begitu. Jadi kelihatan orang John Kay ini, bahkan dalam beberapa pembicaraan dia tuh ada satu sisi poin emosional yang menjadi pergumulan dia sebenarnya, yang inilah weak point-nya dia. Sehingga ketika kejadian ini yang belakangan ini dengan omnya itu ya, sekali lagi kita tidak tahu fakta di lapangan, masih orang berspekulasi. Tapi sangat mungkin sekali bahwa dia akhirnya jatuh lagi dalam kelemahan dia, yaitu emosinya dia. Emosinya dia. Yang biasa orang bilang tuh orang Maluku begitu sudah tuh ya, orang Ambon begitu. Tapi jujur ini Bung Yeri dengan Bung Alex ini jauh dari kata kasar ini, kelihatan ya lembut-lembut semua. Saya mau address ke Bung Alex dulu. Bung Alex, bagaimana dengan anak-anak KTB misalnya ya? Sebenarnya kan saya pengen ngomong ini tujuannya adalah supaya kita juga berefleksi. Kita tuh kayak John Kay sebenarnya. Cuman masalahnya John Kay terkenal, kita tidak. John Kay itu dosanya itu kelihatan sadis begitu. Kitanya dosanya tuh sembunyi-sembunyi di belakang, kan begitu. Bagaimana dengan Bung Alex bergumul dengan anak-anak KTB yang datang mengaku jatuh lagi, bagaimana Bung Alex? Iya. Oke, jadi saya jujur kalau waktu lihat seperti itu, saya jadi sadar sekali bahwa memang ini perjalanan yang kayak pemuridan kalau saya lihat itu adalah kan proses membangun hidup seperti Kristus dalam diri seseorang. Itulah perjalanan pemuridan. Nah, bayangkan orang yang sudah terbiasa dengan habitnya yang lama, maka pemuridan ini kan sebenarnya cara yang Tuhan berikan untuk mengubah dan memberikan habit yang baru. Nah, jadi itu saya punya ilustrasi singkat saja ya. Misalnya ada satu raja mau cari anak untuk melanjutkan, karena dia nggak punya anak, dia cari anak untuk melanjutkan tahtanya. Lalu kemudian raja ini keluar, dia cari di kerajaan, lalu dia pergi ke ada satu desa, dia lihat ada satu anak muda luar biasa. Anak muda ini tawarkan bantuan, dia boleh nginap di rumahnya karena lihat ini ada kakek tua. Akhirnya kemudian raja besoknya pulang ke istana, dia bilang saya sudah ketemu nih siapa yang saya mau angkat anak ya. Lalu kemudian dia angkat anak ini, lalu dia bilang besoknya dibawa ke istana. Jadi ini ada anak kampung dibawa ke istana jadi anak raja. Nah, ketika sekarang dia sudah dinobatkan jadi anak raja, ini putra mahkota, dia mesti belajar hidup sebagai putra mahkota, kira-kira begitu ya. Tapi kadang-kadang ya waktu makan lagi dia masih pakai tangan makan. Pada raja bilang pakai garpu sendok ya. Terus kemudian waktu makan kaki satu angkat begitu. Oh, dari anak raja mesti turun kayak di warung ya. Nah, apalagi kalau orang Ambon itu isap papeda, Bung. Orang Ambon isap papeda ya. Makan langsung sampai hidung kena, kalau hidung tinggi hidung kena. Jadi
saya melihat begini loh, bahwa ternyata ada habit lama yang ketika kita kenal Tuhan, makanya menarik tadi Andre bilang bahwa ini adalah sebuah perjalanan permulaan, bahwa kita pun berubah begitu. Nah, perubahan ini yang kadang-kadang jangan berpikir selalu kita tidak ada kejatuhan, tapi ketika kejatuhan itu ada, kita bangkit lagi untuk hidup bagi Tuhan. Nah, itu yang saya senang dengan Bung Jerry tadi bilang bahwa ini bagaimana nih kalau penerimaan nggak ada, belum apa-apa sudah dihakimi, maka kita nggak memberikan proses pemuridan itu dengan baik. Saya akhirnya melihat begitu ya, buat adik-adik yang datang, saya pikir ya kalian mesti membangun kehidupan murid yang bersama dengan murid yang lain yang sedang berjalan bersama-sama ke arah itu. Oke. Kita sudah kedatangan 2 orang teman, ya, sudah ada yang pengen bergabung. Ada ini mungkin Hadassah. Saya panggil saudari begitu ya. Mungkin Hadassah bisa mau berkomentar, silakan, boleh. Kalau saya sih sebenarnya ya punya harapan besar gitu, senang banget ketika mendengar melihat kesaksiannya John Kay kemarin sebelum kejadian yang kemarin. Terus terang ketika dia melakukan kesalahan lagi, dalam pandangan kita, pandangan ya kasarnya aja lah, dia melakukan kesalahan gitu. Tapi yang sebenarnya kan dia tentu harus menjalani pengadilan dulu dong kan, gitu. Dia melakukan kesalahan seperti itu ya kita kecewa gitu. Kita punya harapan dia, wah kalau dia bertobat gitu terus hidup baik gitu kan, rasanya indah sekali gitu, rasanya kita juga ikut senang gitu. Tapi ketika dia jatuh kita otomatis kecewa, karena kekecewaan itulah membuat kita kadang-kadang akhirnya menghakimi dia gitu. Menghakimi. Tapi balik lagi, jangan, itu kan impulsif saja, sama seperti mungkin John Kay sendiri waktu itu impulsif. Yang kalau kita berpikir lagi aja gitu, jangan menghakimi. Seperti Yesus sudah tahu tuh Maria Magdalena benar-benar pendosa gitu, dan dosanya sangat besar sekali gitu. Dalam dirinya dosa itu sangat besar. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya memberi kesempatan kepada dia untuk berubah gitu. Kadang-kadang orang nggak berubah karena hukuman dari orang-orang di sekelilingnya loh gitu. Betul. Itu yang tadi Bung Yeri bilang itu ya, penghakiman dari dunia itu yang bikin dia jatuh terus jadi. Iya, jadi sebenarnya kita pun harus belajar untuk memberikan maaf, mengampuni supaya dia bisa berkembang dalam pertobatannya. Karena orang kan jatuh dalam proses pertobatan itu biasa. Sedangkan Petrus saja pernah dihardik Tuhan Yesus kan dengan keras gitu. Dia padahal udah deket banget dengan Tuhan Yesus, dan dia kalau dalam pandangan kita spesial banget dengan hubungannya dengan Yesus gitu. Tapi dia kena hardik juga karena jatuh gitu. Nah, tapi tentu karena Tuhan Yesus memberi dia kesempatan untuk berubah, mengampuninya, memaafkannya gitu. Jadi dia bisa berubah dan maju terus gitu. Ya. Nah, ya itulah kita ini yang punya harapan besar sama John Kay juga. Jangan terlalu terlena dalam kekecewaan. Beri juga ruang untuk memaafkan. Itu kalau menurut saya. Baik. Terima kasih Bu Hadassah sudah berkomentar. Saya kick out dari ruangan ya. Terima kasih Bu. Ada ini, saya rasa ini Junchan ini mic-nya. Ya, halo. Iya, ternyata dengan saudara. Ya, silakan. Ya, shalom semuanya. Shalom. Terima kasih buat kesempatannya, Bang Andre. Ko Andre. Ya. Menurut saya, pandangan saya buat pertobatan Bung John Kay ini ya, kalau menurut saya rasa seperti yang tadi sudah disampaikan, saya setuju sekali dengan pendapatnya Bang Yeri dan juga Bang Alex, bahwa kita itu terkadang sangat mudah menghakimi gitu ya. Kebetulan saya juga bergerak di persekutuan anak muda gitu ya, di gereja saya, dan saya rasa dulu juga kebetulan saya juga
persekutuan mahasiswa juga di kampus dan sempat bareng dengan Bang Alex juga. Wah, itu kan saya bilang jejak spiritualnya memang. Dan KKR nggak waktu itu? Bang Yeri juga pernah ini. Bang Yeri juga pernah khotbah di gereja. Oh, Bang Yeri juga tuh. Iya. Di gereja tuh. Iya, jadi puji Tuhan gitu kan bisa bertemu dengan tiga sosok yang bisa apa ya bermanfaat gitu ya, membangun saya juga selama ini. Dan jadi balik lagi ke topik tadi, menurut saya kadang saya setuju sekali bahwa kita tuh sangat mudah menghakimi orang gitu apalagi saat orang itu melakukan kesalahan. Gitu. Dan poin yang penting juga yang mungkin perlu ditekankan lagi yang tadi Bang Yeri sudah ngomong juga, penerimaan itu menurut saya sangat penting. Apalagi kalau saya bergerak di persekutuan anak muda gitu kan, di komunitas anak muda saya, itu namanya buat anak muda ya, jatuh dalam dosa itu mungkin sudah kayak makanan sehari-hari gitu ya. Ya, benar. Connect kita. Susah gitu. Dan saya rasa saat ada teman saya yang seperti itu, saya bisa lihat sendiri gitu, banyak persepsi-persepsi orang yang mungkin langsung memujar, langsung menjauhi gitu kan. Dan itu terjadi juga sama teman saya sendiri gitu kan. Dan jujur waktu itu bagi saya sendiri juga itu agak shock gitu ya. Kok bisa gitu kan sampai jatuh kayak gitu. Nah, tapi saya juga ditegur Tuhan gitu kan. Saya diingatkan sama kisah yang perempuan yang berdosa dan Tuhan Yesus tanya di situ, di sini jika ada yang tidak berdosa, silakan melempar batu yang paling pertama gitu. Jadi menurut saya di situ kita harus sadar juga, balik lagi ke diri kita, bahwa kita ini bukan Tuhan gitu, kita tidak sepantasnya menghakimi gitu. Dan tadi kalau boleh saya ambil juga perkataan Bang Alex bahwa terkadang kalau kita lihat diri kita sendiri, belum tentu diri kita lebih baik dari mereka gitu. Jadi poinnya itu, kalau dari kisah ini jujur saya juga shock gitu kan. Wah, saya kan ngikutin juga gitu ya. Wah, ini bersyukur sekali gitu kan. Wah, Bang John K bisa bertobat. Saya lihat juga, dan tapi saya lihat pas dengar berita ini, wah, kok bisa gitu kan, shock segala macam. Tapi balik lagi gitu kan, jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama, selalu menghakimi dan lagi. Biarlah kita sama-sama saling mendukung. Itu sih dalam Tuhan. Itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih bro. Ya, thank you. Iya, saya kira pembicaranya sepakat dengan ini yang kita bahas ya. Oke, saya pengen kita nggak berlama-lama di sini. Kita akan masuk ke paradigma atau perspektif kedua yang saya ingin angkat, yaitu adalah soal ini, saudara-saudara ya. Jadi soal bagaimana John K yang mengecewakan saat ini, karena dia jadi penginjil nih, jadi pastor gini ya, dipanggil pastor. Saya punya sedikit tayangan dulu buat kita. Jadi seperti ini tayangannya. John K pun memutuskan untuk melanjutkan hidup di jalan Tuhan dengan menjadi seorang pendeta. Saya yakin dan percaya bahwa saya berubah menjadi lebih baik karena Tuhan Yesus. Oke. Dia mengatakan jadi yang membuat saya tergelitik juga karena di dalam kejadian ini dikomentar oleh seorang pengamat politik ya, Mas Toto Yunarto Wijaya. Dia bilang John K bikin kasus lagi nih, padahal banyak kasih kesaksian para pendeta kalau dia tobat ya, mirip almarhum Gendeng Pamungkas. Lalu kemudian dia bilang, woi para pendeta, hati-hati dikit dong kalau jualan kesaksian gitu kan ya. Nah, saya coba sedikit explore dan saya menemukan data bahwa ada fenomena pastor seleb ya. Entah nanti dibilang kesaksian atau tidak, tapi banyak orang mudah sekali menyematkan kata pastor begitu. Ada Bambang Pamungkas, ada juga sebelumnya nih Johnny Indo ya. Dan lebih uniknya lagi, Johnny Indo ini dulunya katanya kesaksian di gereja, lalu kemudian karena panggilannya cuma ngomong kesaksian doang, orang bosan gitu, ya udah nggak laku. Setelah itu katanya lalu kemudian dia jadi mohon maaf, dia berpindah agama, lalu kemudian diundang juga ke pengajian juga begitu. Lalu hype, rame, terus habis itu nggak laku lagi, katanya menjelang meninggalnya balik lagi ke Kristen begitu.
kita akan bahas tentang masalah fenomena ini. Banyak orang kecewa gara-gara kok pastor begitu ya. Bagaimana melihat fenomena ini? Bung Yeri mungkin bisa kasih sedikit perspektif. Pastor seleb begitu ya. Akhirnya kasus John Kay ini menyingkap sebuah culture. Saya melihat sih sepertinya ini culture asing karena nggak ada nature-nya di sejarah historikal. Contoh, kata pastor itu baru muncul sekitar 10 tahun yang lalu. Belakangan mungkin. Ya. Nggak ada ininya karena apa? Tanpa disadari banyak sub-sub pelayanan terprovokasi untuk membangun budaya niru. Nggak salah, tapi ada sampai pos-pos pelayan tertentu, misalnya kalau nyembahnya nggak kayak Hillsong, kayak nggak nyembah. Ada yang ada yang kiblatnya Korea, ada kiblatnya Singapura, ada kiblatnya ini, ada kiblatnya Amerika dan sebagainya. Semua berubah. Dulu kan Haleluya komplit tuh. Haleluya komplit. Ya kan? Lalu di sananya berubah, di sini juga berubah. Apa yang terjadi di sana terjadi di sini. Fenomena akun-akun satir juga kan mulainya dari sana. Menyingkapi pendeta-pendeta yang naik jet pribadi, sepatunya ratusan ini. Dan ini kan sebuah culture yang diadopsi. Akhirnya menurut saya terjadi sedikit pergeseran standar keberhasilan pelayanan dan pertobatan. Gitu loh. Di mana jumlah, kebesaran organisasi, pengkultusan individu, money oriented menjadi menu seksi. Gitu. Orang-orang mulai punya kekhawatiran bangku kosong lebih tinggi dibanding orang-orang yang cuma duduk dan tidak berbuat apa-apa di luar sana. Nah, muncullah akhirnya berbarengan dengan lihat-lihat itu muncullah fenomena pastorgram, pastor seleb, di mana itu menjadi standar keberhasilan. Bukan cuma orang-orang terkenal, semua orang berambisi mengarah ke sana. Bagaimana mukanya sering muncul di Instastory, bagaimana muka itu jadi sebuah tanda Tuhan menyertai, sedangkan yang ini enggak. Ibarat kata, ini pandangan saya. Kalau orang naik mobil mewah lebih gampang dapat parkir, sama dengan hamba Tuhan dengan track record pelayanan keuangan gedung lebih dihargai dibanding yang di pedesaan. Itu real terjadi. Apalagi kalau misalnya kesaksiannya bombastis, ya. Nah iya, kesaksiannya bombastis, terus backgroundnya artis begitu jadi pastor. Wah. Iya, itu dia kan. Akhirnya jadi orang melihatnya di situ, di mana jumlah menjadi Tuhan segala-galanya. Bayangin. Sampai hari ini orang masih lakukan ini loh. Ya seberapapun kita yang ada. Jadi kayak dikit tuh dosa. Ya kan? Ya kan? Jadi makanya tanpa disadari ini kurang diberkati. Saling seperti ombak gitu loh. Yang ini butuh, yang ini juga butuh. Yang ini juga butuh. Jadi makanya orang buru-buru aja upgrade skill, karena kalau kita skillnya tertentu akan diundangnya di gereja tertentu. Jadi ini culture, termasuk selebgram ini. Nah, sedangkan begitu tampil itu kan nggak mudah. Contoh kasus John Kay, nggak mudah. Siapapun yang tampil kayak saya, waktu saya kesaksian awal-awal, saya jadi sasaran tembak. Saya diteror, keluarga saya mau dibunuh, adik saya mau diperkosa, nggak ada yang tahu. Dan itu nggak semudah itu. Saya baca kok historinya Ki Gendeng Pamungkas. Kalau saya nggak salah ya, rumahnya di bulldozer, anak perempuannya diculik ketika dia awal-awal bersaksi kemana-mana. Gitu, ya. Tapi ini saya berharap makanya ini sebuah standar keberhasilan yang menurut saya perlu didefinisi ulang sih, di bagaimana fenomena selebgram dan pastorgram ini. Gitu. Saya mau tajamkan lagi nih, karena banyak orang tuh gampang banget ya tempel pastor gitu ya. Iya. Bahkan lebih sedihnya ada yang menyebut diri gue pastor nih. Aduh, cilaka. Iya. Ya. Lalu pembandingnya nggak ada, ukurannya nggak ada. Cilaka ya. Padahal nggak ada. Iya benar. Padahal juga nggak terverifikasi. Mungkin Bung Alex bisa kasih perspektif mungkin ya. Pastor dadakan. Iya. Nah. Kadang begini juga ya, saya setuju sama Bung Jerry ya, ini karena bicara culture, jadi bisa jadi yang membuatnya jadi begitu itu jemaat.
jadi Menarik. selebgramnya jemaat ya. Jadi misalnya begini, saya ingat ada kalimat, tidak ada anak yang manja, yang ada adalah orang tua yang memanjakan. Jadi orang tua yang bikin itu anak jadi manja begitu, minta apa saja dikasih. Nah, mungkin ada orang-orang tertentu yang maaf kata bisa jadi memanfaatkan seleb apalah ya, mungkin dia latar belakang artis, dia latar belakang orang yang punya pengaruh, lalu kemudian ketika dia bertobat lalu diangkat begitu tinggi, dan memang jujur aja kalau bicara culture, orang tuh maunya dengar semua yang baru, yang wah, yang luar biasa, dan angka jadi segalanya. Jadi akhirnya itu ada culture yang membentuk seperti itu, dan culture itu sebenarnya merusak sendiri akhirnya kan. Kita lihat sekarang, akhirnya orang bilang ya sudah, masa pendeta kayak gitu, masa katanya bertobat kayak gitu. Tapi harusnya kita bukan culture itu harusnya. Kita mesti punya culture yang seperti firman Tuhan bicara kan, bagaimana saling membangun, saling mendukung begitu. Ini ya, maksudnya sekarang ini orang terlalu mudah sekali untuk menyematkan nama pastor ya pastor pendeta begitu ya. Kadang-kadang saya juga misalnya diundang di ini, orang gampang nyebut pendeta. Jujur saya merasa risih sekali dengan sebutan itu karena saya merasa nggak layak gitu ya. Saya merasa sama sekali nggak layak menyandang nama itu, dan kayaknya beban moralnya terlalu berat. Tapi bagi sebagian kultur gereja itu gampang sekali, asal pokoknya udah gampang ngomong, kesaksiannya bagus, latar belakangnya bombastis, pastor, udah gitu deh. Iya, betul. Malah mempermalukan sendiri kekristenan kan akhirnya at the end. Betul. Saya kemarin ada sempat ngobrol dengan Bung Yeri. Bung Yeri ini ngomong begini, eksploitasi. Dia keluarkan satu istilah gitu ya, eksploitasi artis gitu ya. Gimana Bung Yeri kemarin itu? Eksploitasi kesaksian. Eksploitasi. Silakan. Itu menarik dibahas. Itu terjadi di kekristenan gereja tuh. Itu silakan. Jadi salah satu kebutuhan untuk menarik jemaat lah, finance lah, orang-orang membutuhkan konten-konten atau konsep. Entah itu konten kreator atau ya dianggaplah konten kreator lah, entah itu. tapi banyak banget itu bisa menjadi eksploitasi, ya kan? Iya, betul. Kan misalnya orang yang diundang artis kesaksian, apakah yang ngundang ini peduli sama hidupnya? Belum tentu. Belum, apakah mau ambil bagian? Belum tentu. Apakah mau ini? Belum tentu. Makanya saya sebut eksploitasi. Ya. Jadi mengeksploitasi, dan ini sadar nggak sadar dilakukan menjadi sebuah culture, orang menganggap ini biasa. Dan sebenarnya gereja harusnya bertobat ya sebenarnya. Kita harusnya betul. Iya, back to basic, kenapa gini? Kenapa harus ini pandangan saya. Kenapa orang harus undang artis dalam sebuah ibadah? Karena banyak orang-orang yang ada di dalam ibadah ini, gereja ini nggak punya kemampuan membangun hubungan dengan orang-orang sekitarnya. Itu aja kok. Kalau dia mampu bangun hubungan, nggak perlu artis, karena orang datang by hubungan, bukan by brosur, bukan by artis, bukan by flyer gitu. Tapi kan yang dihadapi raksasa culture, orang yang lagi benar pemuritan, tahu-tahu 200 gereja di sekitarnya membangun budaya culture ini, akhirnya latah, ikut-ikutan. Iya. Betul. Oke. Kita halt sebentar. Ada seorang saudara, Bapak mungkin, Pak Marka ya. Halo, Pak Marka, mungkin bisa bisa dengar suaranya, Bang Marka. Halo. Ya. Halo. Silakan. Bagaimana Bang Marka? Mau komentar soal ini atau mau tanya? Iya. Ya masalahnya sih sebenarnya memang saya banyak juga yang namanya orang Ambon. Saya posisinya lagi di Bandung. Oh, baik. Ya, ini memang karakter orang-orang kita, orang Ambon itu memang debt collector. Emosional. Bukan debt collector aja, banyak yang lain juga. Tapi kalau sini ada kita juga, masa muda saya juga, waktu masa muda saya memang kita itu bergabung. Memang kita ini memang di sini ada masalah, memang Ambon itu lebih dari orang Batak loh. Erat persaudaraan, rasa korsanya itu lebih tinggi daripada orang Batak. Orang Batak itu saya orang Batak juga korsanya tinggi. Tapi kalau kita orang Ambon itu lebih tinggi lagi. Contohnya kita pernah Bang Marka kalau boleh tahu orang mana?
Orang Batak. Orang Batak, oke. Iya Bang, Jadi, silakan. kita dulu waktu tahun 90-an lah, kita bergabung. Jadi kalau di sini ada salah satu, ada kejadian kita orang Batak, orang Ambon memang kompak, langsung solidaritasnya tinggi, kita langsung serang. Gitu. Tapi itu sebagai karakter yang saya alami. Tapi kalau saya mengenali dengan si Bapak John Kay itu memang ya sebabnya ya seperti itu. Jadi kalau emosi ya, ada meledak. Emosi yang meledak. Jadi kalau sini orang Ambon itu kalau dia meledak udah tinggi, dia tidak mau tahu siapa dan siapa. Yang otaknya nggak jalan. Ya, yang penting tujuannya harus tercapai. Itu. Kalau nggak dapat hari ini, ya besok juga harus gitu. Itu salah satunya, salah pengalaman saya waktu masih muda. Baik, makasih ya Bang Marka. Makasih. Sudah gabung ya. Ya, Tuhan berkati. Iya, saya tuh sebenarnya oke, tadi kita bahas soal gereja ya, tapi saya sebenarnya Bang Marka angkat ide ini ya. Saya sebenarnya pengen juga ini menjadi satu kesaksian yang baik buat orang-orang Timur atau orang-orang Ambon, Maluku juga. Karena itu ya, stigma itu kadang justru yang membuat kita atau memberikan identitas pada kita. Yang saya sedihkan adalah saya besar di Ambon, saya SMA di sana dan adalah sesuatu yang lumayan lumrah kalau misalnya antar SMA itu berantem. Wah, sudah yang satu STM turun dan dulu mereka berantem, mabuk-mabukan. Jadi kultur itu tuh yang seharusnya saya ingin tunjukkan kepada basudara semua yang ada di Ambon atau di Maluku yang dengar ini, bahwa nggak harus kita jadi begitu. Bahkan ada orang-orang Maluku yang akhirnya melayani Tuhan dengan baik. Lewat Bung Alex dan Bung Yeri, sebenarnya harusnya juga ada Bung Christopher Tapiheru juga itu. Ya, dan ada orang-orang Ambon yang lain yang sebenarnya juga bisa berkarya dan nggak harus kita berakhir di sini. Jadi apa? Preman dan sebagainya begitu. Ya. Bung Yeri. Ya, itu kan stigma seumur hidup. Gitu. Mata menyala, rambut keriting, terus kulit hitam, stigma seumur hidup. Nah, lalu mulu bobo sopi. Tukang dansa, tukang pukul istri. Iya, itu sudah. Tukang mabom, sudah. Memang sulit. Saya pun waktu mau menikah sulit ketemu mertua saya, calon mertua saya waktu itu karena Ambon. Karena Ambon. Yang ditanya sama istri saya adalah yakin nanti kalau married kamu nggak dipukul sama dia. Udah. Gitu. Nah, ini sedikit menarik. Jadi bagaimana Bung Yeri bisa keluar dari stigma itu? Maksudnya menunjukkan itu. Ya, makanya ini saya punya prinsip. Hanya yang saya kasihi yang bisa saya taklukkan. Selain mertua saya. Supaya satu saat saya bisa menaklukkan dia dengan cinta, bukan dengan naluri atau stigma itu. Satu, mantap. Kedua, mantan narkoba. Ketiga, hamba Tuhan. Istri saya orang Tionghoa asli. Kungkung poponya orang Shanghai asli. Waduh. Gitu. Susah. Ya, kan? Susah. Itu butuh iman memindahkan gunung itu, memindahkan kota Shanghai itu. Bisa dibayangkan ketika Imlek dan saya hadir di tengah-tengah keluarga apa yang terjadi. Gitu. Tapi makanya ini saya punya argumen. Makanya waktu saya nikah, saya buat satu tema namanya Love Restoration Wedding. Jadi salah satu mimpi terbesar saya menikah adalah berleburlah keluarga Ambon dan keluarga Tionghoa itu. Berleburlah. Dan itu terjadi. Jadi saya percaya komunitas itu adalah satu senjata kuat untuk menghancurkan culture pola asuh. Sebenarnya menurut saya orang Timur ininya di pola asuh. Nggak bisa dipungkiri. Iya. Udah nggak bisa dipungkiri. Ya kan kalau orang di Ambon kan biasa gendong baby, kasih sopi, taruh sini. Betul. Betul. Iya, saya pernah nih di gereja, teman saya
catet. Terus setelah itu saya iseng nanya, tumben nyatet. Terus teman saya bilang gini, biasanya kalau pasang nomor datang hari Minggu dari ayat ke Oke. Iya kan? Aduh, orang-orang Ambon semoga dengar ini, orang-orang Maluku dengar ini ya. Begitu. Jadi nggak bayangin, saya pernah rental mobil 1 hari 200.000, setengah hari 200.000, 2 jam 200.000. Lalu kan, Bung, bagaimana? Dia keluarin Alkitab, Bu. Terus dia bilang, ada perumpamaan di Alkitab. Yesus pengusaha pergi lalu pekerja mau datang jam berapa saja. 1 dinar. Iya, tapi kan judi jalan terus. Iya. Sebelum khotbah mabok. Habis ini dan sebagainya. Kita punya krisis moral. Apa yang muncul di benak orang Indonesia ketika kata Ambon muncul? Bukan kota musik, itu masih jauh kayaknya. Iya. Maaf. Ya makanya. Bung Alex, ya gimana? Itu sih. Oke. Bung Alex. Ya, saya lihat memang ya, saya juga besar di lingkungannya ya, namanya kita orang Ambon begitu ya. Itu apa ya, stigma itu ya sebenarnya semua culture punya stigma. Jadi kalau kita bilang orang Batak kayak apa, orang apa. Jadi sebenarnya secara nggak sadar kita ini rasis pada dasarnya ya. Ketika kita ada dalam dosa apalagi begitu. Dan akhirnya yang saya lihat bagaimana memang butuh apa ya, butuh perubahan yang mendasar yang memang sebenarnya ada masa depan lah. Saya pikir harus ada perubahan paradigma bahwa saya senang itu dengan pemahaman bahwa yang ke belakang memang nggak bisa kita ubah. Kita bilang kalau dulu orang lebih, tapi sekarang ke depan ayo, mari buktikan, mari sama-sama memberi kontribusi nyata bahwa kita tuh bukan preman, enak aja gitu ya. Ternyata ada orang-orang kok yang berkontribusi untuk membangun bangsa ini dari misalnya kalau lihat dulu Dr. Lemena dan segala macam, saya pikir ada orang-orang Ambon yang punya hati yang sayang sama Tuhan Yesus, lalu dia berkontribusi begitu. Jadi ini jadi apa ya, penyemangat untuk kita melihat jangan tinggal dengan stigma yang kita rasa ya sudah memang saya begini gitu. Dan saya harap sebenarnya pembicaraan malam hari ini menginspirasi kita orang Kristen supaya kita sebenarnya mengambil posisi atau mengambil bagian ya, maksudnya. Artinya kita itu harus jadi kesaksian yang baik ya. Meskipun tadi cuma bicaranya Ambon Maluku, tapi sebenarnya juga semua kita itu harus jadi kesaksian yang baik. Dan menjadi kesaksian yang baik itu sebenarnya dimulai memang kita sendiri juga yang harus bertumbuh ya dalam pemulihan juga ya dalam. Saya kira topik ini besar untuk kita eksplorasi, tapi malam hari ini saya senang bisa saya percaya teman-teman juga diberkati Tuhan ya dengan sharing dari Bung Yeri dan juga Bung Alex ya, yang sudah memberkati kita. Kita punya satu perspektif sama-sama supaya melihat kasus John Kay ini bukan hanya sekadar pertobatan, berarti pertobatannya palsu atau tidak. Karena sekali lagi saya kira itu perjalanan tiap orang dengan Tuhan. Dan bagi John Kay itu adalah proses untuk dia. Bagian kita adalah mengasihi dia sebagaimana Yesus mengasihi dia. Betul. Ya, dan melihat istilahnya mendoakan dia. Karena kita pun sebenarnya nggak lebih baik dari John Kay. Betul. Kita nggak lebih baik dari dia ya. Dan ya, mungkin sedikit closing statement dari Bung Alex dan juga Bung Yeri. Bung Alex dulu sudah. Oke. Tadi menarik sebenarnya waktu kita diskusi tadi agak putus soal pastor seleb begitu ya. Saya berpikir juga saya coba ingin menambahkan bahwa memang di dalam sebuah komunitas saya pikir kita perlu benar-benar atau mungkin begini, saya pernah dengar ada satu acara kesaksian yang muncul di sebuah televisi dan dia mengatakan temannya itu talent saya, dia bilang saya akan mencari orang yang kira-kira sudah 5 sampai 5 tahun ke atas sudah menjalani hidup yang dimuridkan. Dari polanya adalah bukan sekadar bertobat kemarin atau baru kenal Yesus lalu kesaksian, tapi benar-benar proses untuk menjadi murid itu adalah proses yang
yang ditolong, didampingi, didoakan, dan kemudian memang masih bisa jatuh, tapi akhirnya waktu dia bersaksi, kita akhirnya melihat ini bukan sekadar kesaksian untuk menarik orang, menarik apa, tapi dia menyaksikan hidup yang diubahkan oleh Tuhan dan sedang terus berjalan. Jadi mari kita juga semua yang dengar ya, jangan merasa diri lebih baik, tapi mari menjadi lebih baik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Thank you. Bung Yeri. Ya, kalau dari saya gini, setiap pemeluk agama harusnya juga berhasil memeluk sesama manusia. Amin. Ketika kita berhasil memeluk agama, kepercayaan kita, lalu gagal memeluk sesama manusia, kita sedang kehilangan Tuhan di dalam agama. Asik ya, tajam itu kata-katanya dan, itu. Oke. Dan waktunya buat orang lain yang berubah, dan itu waktunya buat kita yang berubah. Itu sih. Amin. Dari saya. Amin. Saya percaya teman-teman semua diberkati Tuhan dengan sharing dari kedua rekan, ya, kedua kakak saya ini. Dan kalau teman-teman masih penasaran, pengen kepo, silakan kepoin Instagram mereka. Alex Nanlohi 74, kelahiran tahun 74 kelihatan. Langsung ketahuan dah umurnya dah. Senior ya. Tapi udah kelihatan tuh baby face kok ya. Iya, Dan iya. juga Bung Yeri Patinasarani ya, itu keren tuh ya. Ininya ayah hadir itu berhubungan dengan dia ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa saling berbagi lagi di session yang lain, tetapi malam hari ini kita selesai di sini. Kita mau berdoa menutup semuanya ya, saudara-saudara ya. Yeah. Mengajak teman-teman yang mendengar juga, kita semua sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Kita berdoa. Yeah. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kami boleh sharing. Kami tahu bahwa apa yang dialami John Kay, Tuhan, mungkin sebenarnya juga kalaupun kami berada dalam posisinya tidak mudah. Tapi kami berdoa menyerahkan John Kay, Tuhan tolong dia dalam kehidupannya saat ini, berada di tengah-tengah peradilan, eksekusi di hukum. Kami berdoa biarlah Tuhan, Engkau yang boleh menolong dia, Engkau yang boleh memberikan kekuatan. Memang proses hukum harus dijalani, keadilan harus ditunjukkan, tetapi sekali lagi kami percaya Tuhan mengasihi John Kay. Tuhan sayang sama dia, dan kami juga berdoa menyerahkan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Sekali lagi kami berdoa, Tuhan, biarlah penghakiman yang muncul dari manusia tidak melemahkan mereka. Tetapi kami pun yang menyaksikan ini, kami pun boleh menerima dan mengasihi dia sebagaimana Yesus mengasihi dia. Ampuni dosa dan kesalahan kami, karena kami pun tidak lebih baik dari John Kay. Tuhan, terima kasih untuk Bung Alex dan juga Bung Yeri yang boleh bergabung malam hari ini bersama-sama. Tuhan pakai mereka dalam pelayanan mereka, dimanapun mereka berada. Dan kami rindu Tuhan, hidup kami pun jadi berkat. Malam hari ini kami serahkan, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Danke banyak. Oke, Tuhan berkati ya semuanya ya. Terima kasih.